Halo salam. Oke, hari ini kita berada di Jogja Green School. Ikuti kami untuk mengeksplor lebih lanjut. Oke teman-teman, untuk mengetahui apa saja sih yang ada di Jogja Green School ini, mari kita masuk ke dalam. Let's go. Ini baru di Jogja Green School. Nah, di belakang kita udah ada pendopo. Ini salah satu tempat juga buat anak-anak di sini buat berkumpul serta bertukar pendapat ataupun melakukan kegiatan apapun di Jogja ini. Untuk di samping saya di sini ada kebun atau kebun kecil untuk mereka belajar menanam ataupun belajar apapun yang berhubungan dengan kegiatan tanam menanam. Untuk sebelah kanan saya itu ada ruang kelas dari bambu. Untuk proses belajar siswa ya, ada 2 tingkat. Di bawahnya ada sungai, mungkin untuk belajar siswa juga untuk budidaya ikan dan sebagainya. Baik, di sini saya akan menyambung dari Mbak Novi tadi. Sungai itu digunakan untuk memancing dan sarana prasarana bermain anak-anak. Nah, selanjutnya di sini ada kandang angsa. Di sini juga bisa untuk belajar sarana anak-anak untuk melihat bagaimana angsa dan tentang angsa tersebut. Oke, selanjutnya di sini ada padepokan Among Siswa. Nah, di itu kelas juga. Jadi itu untuk anak-anak yang udah kelasnya, kan tadi sudah dijelaskan di sana itu ada level 8, ada 1, 2, yang kelas 1 itu di sana, dan untuk kelas level 8 di sini. Oke, sobat alam semuanya, di sini di sebelah alam Green School ini juga ada berbagai hewan, ada ayam, dan juga di sebelah belakang saya itu juga ada angsa, dan di sekelilingnya ada sungai. Nah, di sekolah alam ini juga banyak pepohonan. Di sini ada pohon apa ya? Hijau ya teman-teman semua. Begitu. Nah, di sebelah sana juga itu ada burung merpati, teman-teman. Jadi cukup banyak ya hewan di sekolah alam ini. Oke, baik teman-teman. Jadi di Jogja Green School ini ada juga taman bermain dan juga taman untuk anak-anak bermain. Nah, seperti di belakang ini ada prosotan untuk anak-anak bermain. Nah, biasanya anak-anak ini bermain itu untuk mengisi waktu luang mereka ketika tidak ada mata pelajaran. Nah, selanjutnya ada juga ayunan. Nah, itu bisa dilihat ya teman-teman, ada dua ayunan yang bisa dipakai untuk anak-anak bermain. Baik, selanjutnya di belakang ada perpustakaan sebagai sarana prasarana yang ada di Jogja Green School ini. Di dalamnya terdapat buku, kemudian buku tersebut bisa digunakan sebagai media pembelajaran siswa untuk mencari pengetahuan lebih lanjut. Nah, jadi setelah dijelaskan teman saya tadi tentang di sini ada berbagai banyak kebun. Nah, salah satunya itu tanaman apotek hidup. Nah, tanaman apotek hidup ini fungsinya itu bisa misal kayak siswa yang lagi bermain bisa kayak jatuh apa-apa, bisa kita mengambil dari tanaman ini tersebut untuk menyembuhkan siswa tersebut. Oke, di sini juga ada pelatihan ternak. Di sini ada pelatihan ternak ayam. Nah, di sini juga ada ayam Jawa. Selanjutnya di sana ada ayam juga. Mari kita lihat. Nah, di sini ada ayam jago. Juga ada ayam, coba lihat. Oke, sekarang ikut saya ya. Oke, sekarang kita ada di lapangan basket yang bisa berguna untuk apapun itu, soalnya ini halamannya sangat luas dan sekolah alam itu rata-rata dikenal dengan sekolah yang berbaur dengan alam. Tetapi di sini masih ada tempat seperti ini untuk pengembangan skill para siswanya, jadi tidak terhenti karena
siswa tersebut tidak di sekolah biasanya, tetapi di sekolah alam. Seperti inilah penampakan dari Batara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam teman-teman semuanya. Kami di sini dari kelompok sekolah alam akan memaparkan dan memberikan informasi mengenai hasil observasi kelompok kami dari tugas akhir sekolah alam yang membahas mengenai beberapa materi-materi tentang sekolah alam. Apa saja itu akan disampaikan oleh rekan-rekan saya. Simak videonya berikut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan menjelaskan tentang kurikulum yang berada di Jogja Green School. Kurikulum yang digunakan sama dengan sekolah formal pada umumnya, yaitu kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, yang membedakan pada metode pembelajarannya karena hampir 85% siswanya adalah ABK. Yang dimaksud ABK pada Jogja Green School ini adalah anak autis, hiperaktif, dan anak yang perilakunya harus diperbaiki. Nah, di Jogja Green School ini berbeda dengan anak yang umumnya pada di SLB. Nah, selanjutnya, pembentukan karakter yang dilakukan dengan menekankan kepada kemandirian, menerapkan mengurangi sampah plastik, dan siswa diajarkan untuk membawa bekal yang tidak berpengawet. Nah, konsep pembelajarannya belajar boleh sambil tiduran, diajak ke pasar untuk materi jual beli, dan membagi hasil pembelian tersebut ke teman-temannya. Atau sama dengan materi pecahan dalam matematika. Nah, serta melakukan jalan santai saat ke pasar sekaligus berolahraga. Usaha sekolah alam dalam pembentukan karakter siswa adalah cinta alam, kepemimpinan, kewirausahaan atau kemandirian, akhlak atau karakter, logika, sains, dan lain-lain. Nah, sedikit pemaparan materi kurikulum dari kami. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan usaha sekolah alam apa yang ada di Green School, Jogja Green School itu dalam membentuk karakter siswa melalui cinta alam, kewirausahaan, kemandirian, akhlak, dan karakter atau logika sains. Nah, di dalam sekolah alam Jogja Green School tersebut terdapat kegiatan ekstra kurikuler. Contohnya seperti taekwondo, ada seni rupa, terus ada pramuka, ada futsal. Dan juga di dalam Jogja Green School itu terdapat kelas minat. Nah, kelas minat ini hanya terdapat 2 jam saja. Nah, contohnya seperti memasak, ada berkebun, ada juga fotografi. Nah, kegiatan lainnya seperti mendongeng per kelas, nanti kegiatan tersebut itu bergantian kelasnya, seperti English time, terus ada seperti tari, pameran, dan juga ada workshop penulisan gitu. Terima kasih. Baik, selanjutnya yaitu terkait manajemen dan pengembangan sumber daya manusia yang ada di Jogja Green School. Pembiayaan per semester terdiri dari SPP yang dibayarkan setiap bulannya. SPP tersebut mencakup uang pembangunan, uang seragam, serta uang semua kegiatan. Selanjutnya, untuk kegiatan pembelajaran itu masuk dari Senin sampai Jumat seperti sekolah pada umumnya. Untuk jumlah anak per kelas maksimal 15 anak, untuk jumlah guru terdapat 9, jumlah murid seluruhnya sebanyak 41 yang tersebar ke berbagai kelas. Adapun kelas 1 berjumlah 3 murid, kelas 2 berjumlah 5 murid, kelas 3 berjumlah 5 murid, kelas 4 berjumlah 8 murid, kelas 5 berjumlah 8 murid, dan kelas 6 berjumlah 12 murid. Terdapat 2 guru dalam 1 kelas. Kegiatan belajar mengajar seperti sekolah pada umumnya. Kegiatan ini dilaksanakan di kelas masing-masing dengan guru masing-masing sesuai jadwal. Konsep dan praktis pendidikan inklusi dan ramah anak di sekolah alam. Untuk anak berkebutuhan khusus memiliki deskripsi khusus jika nilai di bawah rata-rata dan mendapatkan jika lulus dan nilainya tidak tercapai maka akan dilampirkan sertifikat.
berkebutuhan khusus dan dapat dipastikan semua anak naik kelas. Di sini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran experiential learning atau model pembelajaran inovatif lain yang digunakan di sekolah alam. Di sekolah alam ini terdapat buku pendamping, buku cetak, seragam bebas. Disarankan dari rumah menggunakan sepatu, sesampainya di sekolah baru anak-anak menggunakan alas kaki yang nyaman seperti sandal jepit. Terdapat loker untuk masing-masing anak. Anak merasa betah karena terdapat sungai sebagai sarana bermain. Pembelajaran seringkali praktik secara langsung seperti melihat secara langsung metamorfosis kupu-kupu. Jika kondisi anak tidak memungkinkan, maka kegiatannya dapat dilakukan perubahan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai seni dan tata ruang desain arsitektur di sekolah alam. Di antaranya yaitu kelas yang digunakan untuk pembelajaran ada kelas bambu, kayu, besi, dan bahkan bisa melakukan pembelajaran di bawah pohon menggunakan lantai sebagai alasnya. Terdapat juga taman bermain bagi anak-anak. Selain itu ada ruang pertemuan yang berbentuk seperti pendopo. Selain itu terdapat ruang kelas yang bentuknya unik yang terbuat dari bambu. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh Mas Riri. Nah, jadi melanjutkan yang sudah dijelaskan Mas Depan. Nah, jadi di Jogja Green School itu juga terdapat ada sungai sekolah alam ini. Sungai kecil ini dijadikan taman bermain anak. Terdapat juga ruang kelas besi yang berbentuk persegi dan 2 lantai. Terdapat juga tanaman obat keluarga dan penangkaran angsa dan ayam dan serta taman bermain anak-anak. Terima kasih.